Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku. Ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pendeta Era Fitria Dewi dalam renungan malam yang diadakan oleh Resort GKI Kasongan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perenungan hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKI terdapat dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sepanjang hari tadi kami telah melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, bahkan kewajiban kami sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat Allah di bidang pemerintah maupun di gereja. Kami bersyukur hari ini kami diperhadapkan pada suatu firman yang sangat luar biasa. Kami mohon hikmat yang melampaui segala akal sehingga Tuhan dapat memberikan kami pengertian. Kami mengerti dan memahami setiap pemberitaan firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sesuai dengan Almanak GKI yang telah saya katakan tadi di awal, terdapat dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan. Atas perikop tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia yang khas, dan seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Tuhan Yesus bersabda, berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam nas ini yang diperhadapkan kepada kita merupakan jawaban dan nasihat Paulus kepada jemaat Korintus atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan mengenai situasi yang terjadi tentang menikah atau tidak menikah. Jadi dalam nas ini juga tidak dikatakan itu lebih baik, tetapi merupakan hal yang baik. Paulus setuju pendapat orang-orang Kristen yang ada di Korintus mengenai tidak menikah. Namun mengingat bahaya pencabulan, maka Paulus menganjurkan supaya baik pria dan wanita hendaklah menikah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7, Paulus mengatakan bahwa memang merupakan hal yang baik jika setiap orang itu seperti Paulus. Tetapi harus diingat bahwa setiap orang itu memiliki karunia yang unik. Jadi setiap orang itu punya karunia-karunia yang berbeda. Jadi Paulus hendak menjelaskan bahwa baik menikah maupun tidak menikah, keduanya merupakan hal yang baik. Orang yang menikah maupun yang tidak menikah, kedua sama-sama memiliki kebahagiaan dan masalahnya sendiri. Jadi menikah atau tidak menikah, Bapak Saudara yang kekasih, keduanya sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan.
Sebagaimana pernikahan bukanlah suatu hal yang menyempurnakan, bukanlah suatu tanda yang sempurna. Demikian juga orang yang tidak menikah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita memahami hal ini, khususnya bagi yang masih sendiri dan berpikir lebih matang lagi untuk dapat melangkah, mengambil keputusan untuk menikah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman sekarang, pada zaman situasi kondisi dunia saat ini, sering kita mendengar di televisi maupun di sosial media tentang marak terjadinya kasus seks bebas, perselingkuhan, dan juga kawin cerai. Tentunya Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak pikir yang melakukan hal ini. Hal ini disebabkan karena Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada kepuasan di dalamnya. Jadi semua apa yang mereka lakukan, entah itu seks bebas, entah itu perselingkuhan dan kawin cerai, itu dikarenakan tidak ada kepuasan di dalamnya. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik menikah, baik tidak menikah, itu semua punya keistimewaan yang sendiri-sendiri, dan tidak ada titik kesempurnaan di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Nas hari ini mengajak kita bagaimana menjalani kehidupan baik dan kudus di hadapan Tuhan, baik yang sudah menikah maupun yang tidak menikah. Jika ada yang memilih untuk tidak menikah, Bapak Saudara yang kekasih, atau tidak menikah lagi, maka pilihan itu harus dihormati. Jika kuat untuk menjalaninya, maka ia adalah orang yang bijaksana. Jadi baik yang memutuskan tidak menikah maupun kawin lagi, itu harus dihormati keputusannya. Yang memilih menikah, Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang memilih menikah, dia juga harus menghormati istri atau suaminya. Jadi di dalam pernikahan itu harus ada kata-kata yang membangun, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang penuh dengan pujian, kata-kata yang penuh dengan penghargaan. Maka baik menikah maupun tidak menikah, semuanya akan indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin katakan bahwa yang tidak menikah maupun menikah lagi, yang tidak menikah maupun yang tidak ingin menikah lagi, ia harus menghormati keputusan yang ia ambil. Yang tidak menikah, dia harus menjadi berkat bagi orang lain. Yang memutuskan untuk tidak menikah lagi, dia harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia harus belajar, dia harus menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini. Yang menikah, dia harus menghormati pernikahan itu, keputusan yang ia ambil, menjadi pasangan sepadan, menjadi pasangan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Maka kehidupan pernikahan dapat berjalan baik meskipun itu ada tantangan dan masalah, bahkan cobaan di dalamnya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mana yang kau pilih? Engkau memilih tidak menikah atau menikah, semuanya baik di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kebenaran firman Tuhan yang membuat pikiran kami menjadi terbuka tentang suatu permasalahan dalam hidup ini, tentang pernikahan yang telah Tuhan tetapkan. Paulus telah mengatakan bahwa baik menikah maupun tidak menikah adalah semuanya baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat memilih semua yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Kami yang tidak memilih menikah, kami boleh memperkuat
juga hati dan pikiran kami untuk memuliakan Tuhan, tidak terjumus dengan terbebas dan percabulan. Kami yang menikah, Tuhan, memberkati juga pernikahan kami, sehingga pernikahan kami boleh kudus di hadapan Tuhan, dan kami boleh membawa setiap rumah tangga kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, masing-masing pribadi lepas pribadi, biarlah Allah yang tetap memberkati kami. Dan malam hari ini kami ingin bersama-sama tidur, mengistirahatkan badan dari jerih lelah kami. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, lindungi kami, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak pada malam hari ini. Dan jika Tuhan berkenan, esokan harinya dengan nafas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan, kami dapat bangun dan mengecap kembali kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari bencana, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam.